Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi dalam Rima, Renungan Iman Malam. Tema Rima kita pada malam hari ini adalah Tuhan menjagamu dengan banyak cara. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa untuk mohon pertolongan dan bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, setelah kami beraktivitas hari lepas hari ini. Bapa yang di sorga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Engkau mampukan kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sertai kami ya Tuhan pada pembacaan dan perenungan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur 91 ayatnya yang ketiga sampai dengan ke-6, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 91 ayatnya yang ketiga sampai dengan ke-6, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-11. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah pernah mendengar penyakit GERD atau dikenal juga dengan asam lambung berlebih? Kedengarannya penyakit ini biasa saja Bapak Ibu. Bahkan ada beberapa orang yang menganggap penyakit ini hanyalah mah biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya adalah penderita penyakit ini. Seringkali saya merasakan mulut terasa asam. Perut saya terasa penuh dengan angin. Atau kadangkala saya mengalami panas dalam yang cukup lama. Dan semua gejala ini bisa saya alami selama 1 minggu penuh. Tetapi bukan hanya itu gejala yang saya alami ketika penyakit GERD ini menyerang. Puncak dari serangan GERD ini menyebabkan seluruh tubuh saya menjadi kram seperti kesemutan. Dan dada saya seperti ditekan oleh benda berat. Dan semua ini telah saya alami sebanyak 2 kali, yaitu di akhir tahun 2019 dan di bulan Juli tahun 2021 ini. Serangan di akhir tahun 2019, saat itu posisi saya berada di dekat rumah sakit, sehingga saya masih sempat untuk pergi ke IGD. Dan saya tidak sampai merasakan dada yang sangat terasa sakit. Tetapi serangan di bulan Juli kemarin, posisi saya jauh dari rumah sakit. Dan disinilah saya merasakan Tuhan menjaga saya dengan banyak cara. Dari awal sakit di dada, hingga penanganan medis di rumah sakit, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 4 jam lamanya. Dan selama 4 jam itulah banyak orang yang dipakai Tuhan untuk menolong saya. Ada pemilik warung yang menyediakan kursinya untuk saya duduki dan merebahkan badan saya. Ia pun memberikan saya balsem untuk melegakan dada dan pernapasan saya. Ada istri saya yang harus mondar-mandir untuk menyediakan obat, makanan, dan minuman
Di situ juga ada anak saya yang memberikan saya support dan semangat untuk melawan sakit yang saya alami. Dan saat saya ingin ke rumah sakit, ada keponakan saya yang datang dan bersedia membawa motor saya, padahal dia sendiri dalam keadaan sakit. Saat ke rumah sakit, ada supir taksi yang bersedia mengendarai mobilnya dengan sangat pelan. Tujuannya agar tidak terjadi goncangan yang besar terhadap tubuh saya. Karena ketika terjadi goncangan yang besar, dada saya akan semakin terasa sakit. Ada tetangga saya yang bersedia datang ke rumah sakit hanya untuk mengambil barang-barang saya yang saat itu cukup banyak. Padahal saat itu dia sedang ada acara keluarga. Dan ada dokter dan perawat yang dengan sigap mengobati dan merawat sakit yang saya derita hingga membaik. Tetapi semua orang yang terlibat itu tidak akan ada jika bukan Tuhan yang mengutus mereka. Sepanjang 4 jam itu, saya hanya mampu menyerahkan semua kepada Tuhan melalui doa di dalam hati saya. Tuhan, jaga dan lindungi saya. Dan entah berapa lama dan berapa kali saya mengucapkan kata itu di dalam hati saya. Tuhan, jaga dan lindungi saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui pengalaman saya ini, saya mengajak kita semua untuk selalu berserah kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang selalu menjaga dan menjauhkan kita dari sakit, penyakit, serta mara bahaya. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan punya banyak cara. Dan Tuhan selalu mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tutup rima kita pada malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Bapa, kalau malam hari ini kami boleh mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu serta merenungkannya. Ajarkanlah kami dan mampukanlah kami agar kami hanya dapat berserah padamu saja. Dan kiranya Engkau juga selalu menjaga dan melindungi kami ya Bapa. Jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami semua dari mara bahaya. Dan mampukan ya Bapa agar kami dapat peka dan dapat peduli sama orang-orang sekeliling kami yang sedang membutuhkan bantuan dari kami. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman dan renungan yang boleh kami terima pada malam hari ini. Dan kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rima kita selesai. Terima kasih dan selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.